Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi sya'ulillah lana wa lahumul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashkuru syukra man talabal mazida minal malikid dayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulqa wal khatim lima sabaqa wan nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sallu ala rasulina Muhammadin. Sallu ala tibi qulubina Muhammadin. Sallu ala syafi'i dzunubina Muhammadin. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim wa balagha rasulahul karim wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyaitonir rajim bil qalbin salim. Allahumma inna qad istauda'tuka ma 'allamtana fardud ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa fi 'ulumihi wa fid dharaini amin. Anak-anak sekalian kelas 8 yang saya banggakan, syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia anugerah nikmatnya, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama kembali mengkaji kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini selalu dan senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, beliau Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bacaan salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada fil ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkil laili wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak-anak sekalian kelas 8, mari kita lanjutkan pengajian kita, yaitu kajian kitab fikih Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faslun utawi iki iku fasal.
furudul wudhu'i utawi piro-piro fardhune wudhu iku sittatun ono 6. Anak-anak sekalian, fardhu wudhu itu ada 6. Perlu menjadikan pemahaman bagi kita sekalian, wudhu itu dapat dikatakan sebagai pintu masuk kita dalam beribadah untuk mengabdikan dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir semua pelaksanaan ibadah yang kita lakukan itu dianjurkan terlebih dahulu untuk berwudu. Walaupun kita faham hukum berwudu itu juga macam-macam. Ada yang hukumnya wajib kalau kita hendak melaksanakan sholat, melaksanakan tawaf, melaksanakan iktikaf, atau kita membaca atau memegang kitab suci Al-Quran. Begitu juga wudhu itu bisa dihukumi sunnah kalau kita contohnya akan tidur, ya, terus kemudian berwudhu, itu dihukumi sunnah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Oleh karena itu anak-anak sekalian, secara syar'i wudhu itu dapat dikatakan menempati posisi terpenting dalam ibadah. Ingat, sah dan tidaknya sebuah ibadah itu tergantung bagaimana wudhu kita. Dan sah tidaknya sebuah wudhu itu sangat dan sangat sekali tergantung bagaimana pemahaman kita akan substansi wudhu itu sendiri. Dimulai dari fardhunya wudhu, kita harus tahu. Sunahnya wudhu, kita harus paham. Dan hal-hal yang membatalkan wudhu itu apa saja, itu harus dan benar-benar kita ketahui. Anak-anak sekalian, furudul wudhu'i sittatun, bahwa fardhunya wudhu itu ada 6. Al-awwalu utawi kang awal iku niyatun, niat. Ya. Jadi yang pertama, fardhunya wudhu itu adalah niat. Niat itu dimaksudkan untuk menghilangkan hadas kecil atau agar kita itu diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Dan niat itu dibaca bersamaan pada saat kita membasuh wajah. Ya, niat dibaca bersamaan pada saat kita membasuh wajah. Jadi ketika kita membasuh wajah, di saat itulah kemudian kita membaca doa wudhu. Nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Niat, sekali lagi anak-anak, dibaca bersamaan dengan saat membasuh wajah kita. Itu yang pertama, ya. Dan niat ini wajib, ya. Niat ini wajib dibaca. Kalau kita melaksanakan apapun tanpa diniati, maka tidak sah. Ya.
tidak sah. Makanya hendaklah ketika kita itu melakukan suatu amalia, katakanlah wudu, kok moro-moro langsung membasuh wajah, gate membaca doa, maka kemudian tidak sah, ya. Harus diawali dengan niat. Harus diawali dengan niat. Bahwa sahnya sesuatu itu harus diawali dengan niat. Itu yang pertama anak-anak ya. Jadi niat ini mempunyai kedudukan yang sangat penting sekali dalam melaksanakan suatu amal ibadah. Yang pertama. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, membasuh wajah. Yang kedua adalah membasuh wajah. Itu yang kedua. Batas-batas wajah, awas perhatikan ya ketika berwudu. Batas-batas wajah itu dari arah atas ke bawah adalah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala, ndukur iki, ndukure bathuk ya. Sampai dua rahang itu kiwa tengen iki. Dari arah samping satu ke telinga yang lain. Rambut yang tumbuh di atas muka harus dibasuh secara sempurna. Sedang andekan ku duwe jenggot, nek jenggote iku tebel, maka kemudian hanya wajib dibasuh bagian luarnya saja, gak usah diguyang, gak usah ditelesi, cukup dibasuh bagian luarnya saja. Itu yang kedua. Asalisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini, mbasuh tangan loro. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan, ya. Membasuh kedua tangan. Ghuslul yadaini iku mbasuh tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Artinya apa? Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku. Awas diperhatikan cara membasuh kedua tangan ya, sampai siku ya. Siku iku sikut iku lho ya. Ojo sampai ndok nisore sikut. Lebih baik di atas sikut titik daripada sampean di bawah sikut. Iso gak sah nggo wudune. Itu yang nomor berapa tadi? Yang nomor 3. Ar-rabi utawi kang kaping 4, sing nomor 4 fardhune wudu adalah mashu syai'in. Mashu syai'in iku mashu syai'in ngusap suwiji-wiji minar roksi saking sirah. Nah, itu yang nomor 4. Mashu syai'in minar roksi, mengusap sebagian kepala, ya. Mengusap sebagian kepala. Tadi kepala itu diusap dengan air, cukup sebagian saja. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku huslur rijlaini, mbasuh sikil loro, ma'al ka'baini sertane kemiren loro. Saya mengerti kemiren. Kemiren itu ndukure telapak sing bendul loro iku dikarane kemiren. Ya. Yang nomor 5 adalah
membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Berarti sikil loro iki harus dibasuh ya. Dibasuh sampai apa mau? Ndukure kemiren ya, ndukure membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki, ndukure kemiren mau. Asadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu runtut utawa tertib. Sing nomor 6 adalah urut sesuai apa yang telah disebutkan di atas. Dalam arti pengertiannya nomor 1 sampai nomor 6 itu harus dilakukan secara tertib berurutan. Tidak boleh ada yang ketinggalan satu pun ataupun tercecer ya. Semuanya harus dilaksanakan, dan apabila ada yang tertinggal maka bisa dikatakan wudunya tidak sah. Inilah anak-anak yang dimaksud dengan fardu. Apa itu fardu? Fardu adalah semua hal yang harus dilaksanakan dan akan mengakibatkan tidak sah jika ditinggal salah satunya. Jadi tidak boleh ditinggal salah satunya. Oh, nomor 6 tadi disebutkan at-tartibu iku urut, runtut, tertib. Ya, ini anak-anak sekalian, berarti saya ulangi sekali lagi. Faslun utawi iki iku fasal furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ono 6. Al awalu utawi kang pertama iku aniyatun niat. Asani utawi kang kaping pindho iku husrul wajhi mbaso wajah. Asalisu utawi kang kaping telu iku husrul yadaini mbaso tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Arabi'u utawi kang kaping papat iku mashu syai'in ngusap suwiji-wiji, ngusap sesuatu minar ro'si saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslul rijlaini mbaso sikil loro ma'al ka'baini sertane kemiren loro. Asadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib. Ya, berarti anak sekalian, fardunya wudu itu ada 6. Wes tak jelas titik saiki. Yang pertama tadi disebutkan adalah an-niyatu, berarti niat. Semua pelaksanaan ibadah harus disertai dengan niat. Niat ini adalah merupakan fardu pertama bagi semua bentuk ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, dan berbagai ibadah lain. Nah, ini tentunya juga ada dasarnya. Ini mengikuti sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda baginda Rasul? Innama a'malu bin niat. Bahwa semua amal ibadah itu harus disertai dengan yang namanya niat, ya. Jadi semua amal ibadah harus disertai dengan niat. Tanpa adanya niat, maka bisa dikatakan
amal ibadahnya tidak sah, ya. Berarti amal ibadahnya tidak sah kalau tanpa diawali dengan niat. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda innama a'malu bin niat, bahwa sahnya sesuatu itu harus disertai dengan niat. Nah, itu niat. Seorang ulama ini menerjemahkan, ya, mencoba menerjemahkan, mendefinisikan atau mengartikan niat. Oleh ulama tersebut, niat itu dikatakan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu berbarengan dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, berniat dalam wudu harus dibarengkan dengan pelaksanaannya. Artinya apa? Yaitu ketika kita membasuh muka, itu yang dimaksud, ya. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan pelaksanaannya, yaitu berniat dalam wudu harus dibarengkan dengan pelaksanaannya, yaitu dibarengkan dengan membasuh membasuh wajah. Karena membasuh wajah ini merupakan hal pertama, ya, yang dilakukan dalam berwudu. Seperti halnya dengan sampean akan melaksanakan sholat, harus berbarengan dengan pengucapan apa? Takbiratul ihram. Kedua, apa sih nomor loro morek? Asani utawi kang nomor lorong iku ghuslul wajhi, membasuh wajah. Yang dimaksud membasuh wajah adalah membasuh semua wajah. Tadi sudah disebutkan di atas, batasan muka antara dua telinga dan memanjang antara tempat tumbuhnya rambut kepala sampai nisore apa iki? Dagu, ya. Tempat tumbuhnya rambut jenggot. Jika ada kepala itu kok budak umpamane yang ditumbuhi rambut tapi rambutnya tipis, maka botak itu harus ikut dibasuh. Karena apa? Karena termasuk dalam kategori wajah. Asalisu utawi kang nomor telu iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro, ma'al mirfaqaini serta sikut loro. Si nomor telu anak-anak sekalian, membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku. Artinya adalah membasuh dengan meratakan air ke segenap kulit tangan, mulai dari ujung kuku, sela-sela jari sampai kedua siku. Termasuk juga rambut yang tumbuh di atas kulit. Begitu juga berbagai kotoran umpamanya yang menempel di atas kulit kita, seperti kena cat utawa tinta atau kena apa, ya, semua harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena apa harus dibersihkan? Karena bisa menghalangi kulit dari air wudu. Makanya kita harus berhati-hati soal wudu iki. Sampai wudu ini gak sah, berarti sholatnya yo gak sah. Ar-rabi utawi kang kaping 4 iku mashu syai'in, ngusap sesuatu, minar ro'si saking sirah. Yang nomor 4, mengusap sebagian kepala. Andaikan mengusap semua kepala tidak apa-apa, ataupun membasuh juga boleh. Bahkan sekedar menempelkan telapak tangan
yang telah dibasahi dengan air ke kepala tanpa menggerakkan tangan juga boleh, ya. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, mbasuh sikil loro. Yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki, termasuk juga sela-sela jari kaki dan juga berbagai hal yang ada di atas kulit kaki, seperti rambut yang tumbuh pada kulit kaki juga harus terbasuh. Asadisu utawi kang nomor 6 iku atartibu, tertib. Yang nomor 6 yang terakhir adalah melaksanakan semua fardunya wudu yang telah disebutkan di atas nomor 1 sampai nomor 5 itu secara urut. Nah, ini gak urut, maka wudhunya dianggap gak sah. Apalagi sampai ono sing ketinggalan dari salah satu 5 rukun tadi. Nah, adapun mencuci telapak tangan, mengusap telinga, berkumur dan mengulangi sampai ping 3 dalam setiap tindakan berwudu itu adalah merupakan sunnah wudu, ya. Jadi anak-anak sekalian yang telah saya katakan tadi, ya, awas bahwa fardune wudu iku apa wae, ya, rukun wudu itu apa saja, hal-hal yang membatalkan wudu itu apa saja, syarat-syarat wudu itu apa saja, itu adalah hal dasar yang harus betul-betul kita fahami, anak-anak sekalian, ya. Yang sudah saya katakan tadi bahwa wudu itu adalah pintu gerbangnya kita dalam melaksanakan ibadah, ya. Ibadah itu adalah penghambaan dan pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini urusan wudu kudu hati-hati bener, ya. Ojo ngawur, epek koyok bebek atus, jangan. Perhatikan syarat, rukun, ya, dan hal-hal apa saja yang bisa membatalkan wudu agar wudu kita sempurna. Nek wudu sempurna, ngelakoni amal ibadah yang lain juga akan sempurna, ya. Anak sekalian, inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan seiring dengan hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Nanti mesti dipelajari koyok ngene iki yo dipraktekno, ya, agar wudu kita menjadi wudu yang sempurna dan ibadah-ibadah kita yang lain juga sempurna, dan tentunya kita berharap amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai modal bagi kita besok untuk mencapai kehidupan kebahagiaan akhirat. Anak-anak sekalian, cukup yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena bagaimanapun juga, ya, masih banyak kekurangan dan kekhilafan pada diri saya. Jika ada kalimat yang benar yang saya sampaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk dan hidayah bagi kita semuanya. Dan apabila ada kalimat yang salah, itu semata-mata datangnya dari diri saya sendiri, ya, atas segala kekurangan dan kekhilafan. Sebab al-insanu ma'falul khotawan nisyan. Nek menungso iku ya nggone lali, ya nggone salah, ya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri
Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.